Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih berkaitan dengan aplikasi turunan. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kemonotonan ya. Nah, kita langsung saja ke definisi ya. Di definisi dikatakan bahwa misalkan f terdefinisi pada interval i terbuka, tertutup atau tak satu pun, kita katakan bahwa ada tiga kondisi ya. Suatu fungsi akan naik, turun atau monoton murni ya. Nah, fungsi naik jika bagaimana? Jika untuk setiap pasang bilangan x1 dan x2 dalam i, di mana di sini kasusnya x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari x2. Nah, ini dikatakan bahwa fungsi ini akan naik. Ini menurut definisi ya. Turun jika bagaimana? Turun jika untuk setiap pasang bilangan x1 dan x2 di dalam i, gitu ya, x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2, gitu ya. Oke, jadi kalau di sini fx1 kurang dari fx2, ini fx1 lebih dari fx2, nah itu turun. Nah, kalau murni bagaimana jika fungsi naik atau turun? Nah, sekarang itu tadi definisi ya. Sekarang kita lanjut ke teorema kemonotonan. Di dalam teorema kemonotonan ini disampaikan bahwa misalkan f itu kontinu dan pada interval i dan terdiferensial pada setiap titik dalam dari i. Di sini ada dua kondisi ya. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua titik di dalam i, maka f-nya naik. Gitu ya. Jika f aksen x-nya kurang dari 0 untuk semua titik di dalam i, maka f-nya turun. Nah, berarti bagaimana? Suatu fungsi itu akan naik jika bagaimana? F aksen x-nya lebih dari 0. Apa itu f aksen x? F aksen x adalah turunan ya. Turunan pertama fungsi ini terhadap x, jadi turunannya gitu ya. Nah, fungsi turun jika bagaimana? Turunannya tadi fungsi x tadi atau f aksen x-nya kurang dari 0. Naik bagaimana? F aksennya lebih dari 0. Turun bagaimana? F aksen x-nya kurang dari 0. Oke. Nah, supaya kalian lebih bisa memahami, kita langsung aja ke contoh ya. Oke, di contoh yang pertama dikatakan bahwa jika fx fungsi x sama dengan sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 2x, pertanyaannya apa? Tentukan di mana f naik dan f turun. Oke, tentukan di mana f naik dan turun. Oke, tadi berdasarkan teorema kemonotonan, apa tadi? F naik jika apa? F aksen x, ini dilihat ya. Naik jika apa? F aksen x lebih dari 0. Turun jika apa? F aksen x kurang dari 0. Maka di sini kan kita berarti perlu mencari apa? Yang namanya f aksen x. Nah, berarti langkah pertama untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun apa? Berarti tentukan dulu yang namanya adalah f aksen x. Nah, ini kuncinya di sini. Berarti kalian harus tahu dulu f aksen x-nya itu siapa. Di sini kan kita tahu bahwa fx-nya, fungsi x-nya adalah ini. Kita turunkan gitu ya. Kita turunkan, maka ini kan sepertiga. Seperti biasa ya, x pangkat 3 turunannya pangkat 3-nya kan turun 3x pangkat berkurang 1 kuadrat min setengah dikali ini pangkatnya turun 2x gitu ya, min 2. Oke, berarti di sini sepertiga kali 3x kuadrat adalah x kuadrat min setengah kali 2 x min 2. Oke, langkah pertama berarti apa? Cari turunannya dulu. Oke, langkah kedua berarti kita tuliskan tadi di teoremanya. F naik. Nah, kita tulis jika apa? Jika f aksen x-nya dikatakan di teorema ya, pakai itu membuktikannya pakai definisi itu lebih dari 0. Nah, f naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, f aksennya siapa? Ya, f aksennya kita sudah cari, yaitu yang ini tadi. Nah, berarti kita tulis x kuadrat min x min 2. F aksennya siapa ya? Ini udah kita tulis tadi, kita cari. Itu kondisinya lebih dari 0. Itu f naik. Nah, sekarang saya tulis dulu sekalian f turun ya. F turun jika bagaimana? Pakai yang teorema tadi ya. F turun jika apa? F aksen x-nya kurang dari 0. Nah, f aksen x-nya tadi siapa? Ya, ini tadi. X kuadrat min x min 2. Kondisinya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang ini sudah kita cari gitu ya. Berarti tentukan turunannya dulu. Nah, baru itu dijabarkan sesuai dengan teorema tadi.
Langkah selanjutnya apa? Kita kan sudah menemukan x kuadrat min x min 2. Nah, ini kita kita faktorkan. Nah, kita faktorkan seperti ini. Ingat ya, kalau pemfaktoran di sini x kuadrat min x min 2 seperti yang kemarin sudah pernah kita pelajari di sebelumnya. X kuadrat min x min 2 kalau difaktorkan di sini kan kita lihat di sini ya. Yang bagian akhir min 2 berarti berapa dikali berapa hasilnya? Negatif 2 gitu ya. Negatif 2 itu siapa aja sih yang hasilnya negatif 2 kalau dikalikan? Berarti berapa, siapa aja? Berarti negatif 2 kali 1 atau 1 kali negatif 2 gitu ya. Oke, kalau dikali ini. Nah, kalau dijumlah hasilnya min berapa? Min 1. Mana di antara ini? Yang tadi kalau dijumlah hasilnya min 1. Antara dua pilihan itu gitu. Mana? Negatif 2 ditambah 1 berapa? Oh, min 1, berarti benar yang ini. Nah, kita pilih, berarti X min berapa? 2, di situ X plus 1 gitu. Nah, ini berarti kondisinya lebih dari 0. Sama, ini kan juga tadi kita faktorkan. Langkahnya sama. Ini kalau turun juga sama. Berarti pemfaktorannya kan sama. X min 2, X plus 1 gitu ya. Nah, ini kalau F turun jika kondisinya dia lebih dari 0, F naik jika kondisinya ini gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah kalau sudah kalian menentukan seperti ini, maka kita cari dulu di mana sih yang menyebabkan dia naik titiknya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, titik ini ya, titik X min 2 ini kita kalau tuliskan dulu dalam bentuk bilangannya. X min 2 ini berarti X nya berapa sih? 2. X plus 1 itu berarti titiknya berapa sih? 1 gitu ya. Ini kan kita gini, titiknya kalau kalian X min 2 berarti kan ini kita jabarkan bahwa X nya itu 2 gitu ya. X nya itu 2 gitu ya. Ini kan 2. Kalau kalian menulis X min 2 titik, kita mau cari titiknya dulu. X min plus 1 itu berarti X nya berapa? Negatif 1. Ini kan X min 2 berarti X nya berapa? 2. X plus 1 berarti negatif 1. Ini kita mau jabarkan ke semacam garis bilangan gitu ya. Nah, berarti uraian titik-titiknya tadi berapa? Ini ada 2 min 1 berarti titiknya itu berapa sih? Min 1 ya gitu ya. Berarti ini 2 gitu kan? Nah, sekarang gitu ya. Ini kan sama juga X berapa ini? X min 2 itu berarti kan kita dapat X nya 2, X plus 1 berarti X nya min 1 gitu ya. Kalau ini positif, ini X nya min 1, X nya min 2 berarti X nya 2 gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah, sekarang kita di sini kan min 1 titiknya kan akan terpecah menjadi min 1, 2. Nah, kita harus tahu dulu kondisi di masing-masing pembatas. Jadi pembatasnya kan itu ya. Jadi kita harus tahu dulu kondisi di masing-masing pembatas. Maksudnya apa? Ini kan ada bagian yang di sini, ada bagian yang ini gitu ya. Jadi ini kan ada 3 area gitu ya. Ada 3 area. Nah, kita ingin ngetes di masing-masing area ini mana sih yang dia kondisinya lebih dari 0 atau mana yang kondisinya dia kurang dari 0. Kalau dia kondisinya lebih dari 0, maka itu F dikatakan naik. Tapi kalau kondisinya turun dari 0, nah itu berarti F turun gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Kita cek di sini ya. Kita cek mana dulu yang mau kita cek. Daerah ini kan ada 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ini daerah 1, ini yang daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Oke, kita cek dulu ya. Saya mau cek dulu daerah 2 dulu. Siapa sih bilangan yang berada di antara negatif 1 sampai dengan 2? Berarti kan di sini ada banyak sekali bilangan. Kita ambil pilih salah satu aja nggak masalah. Kita coba tes. Kalian mau ngetes 2 bilangan, 3 bilangan, monggo terserah gitu ya. Saya mau ngetes di antara negatif 1 sampai dengan 2. Bilangan siapa? 0 ada di antara ini enggak? Ada dong. Ada di antara ini 0. Maka saya mau tes 0 gitu ya. Kita uji misal. Nah, ini maaf. Misal X-nya sama dengan 0. Oke ya. Kalau X-nya sama dengan 0, oke.
Nah, kita masukkan ke sini dulu tadi. Tadi kan kita tahu x kuadrat min x min 2 ya. Kita pakai x kuadrat min x min 2. Nah, kita tes di sini. Kan nanti hasil turunannya x kuadrat min x min 2 kan. Nah, kita tes di sini. X-nya sama dengan 0 itu posisinya sama 0 kuadrat min X-nya diganti dengan 0 ya. 0 min 2. Hasilnya berapa? Negatif 2. Nah, ini kan negatif ya. Berarti negatif. Ini kan negatif. Nah, ini baru kita kasih tanda. Berarti kalau negatif itu kurang dari 0 apa? Lebih dari 0. Kan dia negatif ya. Ini kita tulis negatif di sini. Dia kan kurang dari 0 gitu ya. Ini kita tulis negatif. Nah, oke. Nah, sekarang kita cek daerah yang area kanan. Nah, area kanan ini siapa? Sebelah kanannya 2 itu ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Monggo kalian mau pilih berapa? Misalkan kita ambil X sama dengan berapa? Kalian mau ambil berapa? 4 misalkan gitu ya. Nah, kalian cek dulu. Masukkan ke X kuadrat min X min 2 tadi. Berapa? X-nya berarti diganti berapa? 4 ya. 4 kuadrat min 4 min 2. Hasilnya berapa? 16. 4 kuadrat kan 16 min 4 berarti 12 min 2 ini 10. Nah, 10 ini kan berarti positif ya. Positif atau lebih dari 0. Ini saya kasih tanda positif. Nah, area sini adalah area positif. Dan area tengah adalah area negatif. Nah, kita cek yang area yang pertama ini. Dia area positif apa area negatif. Nah, di sebelah kirinya negatif 2 itu berarti ada bilangan apa aja? Ada negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Monggo kalian mau pilih berapa? Misal saya misal X sama dengan negatif 2. Kita masukkan X-nya ke mana? Ke yang tadi turunannya. Berarti negatif 2 dikuadratkan min 2. Min 2, min 2. Berarti hasilnya berapa? 4. Min kan positif ya. 8, 6. Berarti kan ini 6 itu positif atau negatif? Positif. Maka ini kita tulis positif. Gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana menjawabnya? Nah, sekarang kalau kalian melihat dari bilangan ini kan positif, negatif, positif. Nah, kita tahu bahwa yang F naik itu pada apa? Nah, positif, negatif, positif. Ingat tadi kalau misalkan di sini katakan F naik pada saat apa? Dia lebih dari 0. Nah, berarti jawabannya apa? Yang lebih dari 0 berarti yang area-area positif ini. Nah, ini yang menyebabkan yaitu ini titik-titik di mana F naik itu ya. F turun pada apa? F turun ya berarti pada area yang negatif ini. Gitu ya. Jadi gimana? Jadi kesimpulannya adalah apa? Jadi F turun pada apa? Pada saya tulis di sini ya. Jadi F turun F naik pada apa? Nah ini kita tulis di sini dulu. Yang naik itu yang positif tadi ya, yaitu ini. Berarti kita tulis dulu. Berarti di sini, nah ini berarti area ini dan area ini. Area pertama itu berarti siapa? Pada siapa? Negatif 1 sampai dengan negatif tak hingga. Terus kemudian pada siapa lagi? 2 sampai dengan tak hingga. Ini titik-titik ya. F turun pada apa? Atau kalian boleh tulis F naik pada apa? X lebih dari 0, X lebih dari 2 atau X kurang dari negatif 1 itu juga boleh gitu ya. Terus kita tulis F turun pada apa? F turun pada, nah ini area tengah-tengah ini. Area tengah berarti siapa? Negatif 1 sampai dengan 2. Bisa kalian tulis seperti itu gitu ya. Oke, ini semacam kita nulis bilangannya gitu loh ya. Loh kenapa tak hingga? Kan di area sini kan kita nggak tahu batasnya sampai berapa. Ini kan panjang sekali ya. Sama dengan ini 2 sampai dengan tak hingga berarti 2 sampai tak hingga. Kalau ini kan sudah jelas di tengah-tengahnya gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama begitu. Oke, nah sekarang kita ke contoh yang ke 2. Oke, jadi kalian sudah tahu ya ini jawabannya harinya jadi F naik pada, F turun pada gitu ya. Nah sekarang kita contoh yang kedua. Di contoh yang kedua kita diberikan soalnya adalah jika Fx-nya adalah X per 1 plus X kuadrat, tentukan di mana F naik dan turun. Ingat
Kuncinya apa? Untuk menentukan F naik dan turun adalah kalian tentukan dulu F aksen X-nya. Oke. Nah, F aksen X dari ini apa? Kalian perhatikan. Ini bentuknya apa? X per 1 plus X kuadrat. Nah, kalau kalian menurunkan seperti ini, nggak boleh diturunkan turunan X berapa sih? 1 per turunan bawah, bro. Nggak bisa gitu. Karena ini bentuknya apa? Bentuknya adalah seperti ini, X per. Nah, maka kita bisa pakai mencari turunannya pakai aturan apa? Pembagian gitu ya. Jadi nggak boleh diturunkan satu-satu, tapi kita harus pakai aturan pembagian. Kalau aturan pembagian itu apa? U aksen V pembagian ya, min V aksen U per apa? V kuadrat, yang mana U-nya misalkan kita yang atas, U-nya atas, V-nya adalah bawah gitu ya. U-nya berarti siapa? U-nya adalah X. V-nya berapa? 1 plus X kuadrat. Nah, sekarang berarti U-nya X, U aksennya apa? U aksen turunan ya. U aksennya apa? Turunan dari X apa? 1. V aksen apa? Turunan dari 1 plus X kuadrat. Berarti berapa? 1 turunannya 0 plus X kuadrat turunannya apa? 2X. Berarti F aksen adalah 2X gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke diri sini rumusnya. U aksen. U aksennya berapa? 1. V-nya apa? V-nya tadi 1 plus X kuadrat. Min. V aksennya apa? 2X. U-nya apa? X per V kuadrat. V-nya tadi 1 plus X kuadrat, ini dikuadratkan. Oke, berarti hasilnya berapa? 1 plus X kuadrat. 1 dikali 1 plus X kuadrat kan masih tetap ini ya, 1 plus X kuadrat min 2X dikali X kan 2X kuadrat ya. Ini kalau diperhatikan 1 plus X kuadrat min 2X kuadrat per apa? 1 plus X kuadrat, ini kita tulis lagi kuadrat. Nah, 1 plus X kuadrat min 2X kuadrat ini kan sama ya, variabelnya sama-sama X kuadrat. Ini kan bisa dikurangkan gitu ya. Maaf, saya tulis di bawahnya aja ya. Oke, maka di sini hasilnya berapa berarti? Karena sama ini unsurnya berarti 1 min X kuadrat gitu ya. X kuadrat min 2X kan berarti min X kuadrat kan, per 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Oke, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Nah, berarti kita tahu bahwa F naik pada apa? F naik. Nah, F naik jika apa? Jika F aksen X-nya apa tadi? Lebih dari 0. Padahal kita tahu F aksen X-nya siapa? 1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Ini posisinya lebih dari 0. Itu kalau naik. Lah kalau turun gimana? F turun pada, kita tulis di sini ya. F turun pada F turun jika F turun jika apa? F aksen X-nya kurang dari 0. Padahal kita tahu F aksen X-nya tadi 1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat dikuadratkan, dia kurang dari 0. Nah, sekarang pertanyaannya di sini. Nah, berarti kita cari, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, dia kan pembagian ya. Dia akan posisinya itu ini kan nggak boleh itu ya, penyebut itu kan nggak boleh 0 ya. Maka kita ini yang boleh 0 itu kalau yang atasnya, atas itu kan boleh 0. Nah, sekarang ini kalau misalkan kita punya X1 min X kuadrat, itu kalau gini, kalau misal kita perhatikan yang atas ya, kalau kita punya 1 min X kuadrat ini yang sama dengan 0, ini misal ya, misal dulu ya, maka titik yang ada di sini itu apa sih? Titik ini maksudnya apa namanya, ini titik yang menyebabkan dia 1 min X kuadrat sama dengan 0, misalkan gitu ya, yang di atas. Berarti kan ini 1 sama dengan X kuadrat. X kuadrat itu kan X sama dengan itu kan plus minus akar 1. Berarti berapa plus minus 1 gitu ya X nya.
Itu kan kalau sama dengan 0. Ya, kalau yang bawah ini kan nggak boleh sama dengan 0. Nah, ini baru kita ini pembagian di ini kan berarti X-nya bisa negatif 1 atau X-nya adalah 1. Ini ke titik yang ada di garis bilangan gitu maksudnya, tapi kita perhatikan yang bagian atasnya aja. Gitu ya, maka kita berarti titik yang dihasilkan itu berapa? Negatif 1, ini 1. Nah, sekarang kita perhatikan dulu yang mana yang menyebabkan pembagian ini itu dia hasilnya negatif atau positif gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk pembagian seperti ini, kalian cukup ambil yang atasnya aja gitu ya. Kalian cukup ambil yang atasnya aja untuk membagi titiknya gitu maksudnya ya. Atasnya bagaimana caranya? Ya kayak gini, kita coba seperti ini kan. Gitu ya, 1 min X kuadrat itu kita coba gitu ya, berarti X, kita coba cari X-nya gitu maksudnya ya. X-nya itu berarti berapa? Berarti ada 2 titiknya, yaitu negatif 1 dan 1 tadi atau 1 tadi gitu. Nah, kita split ini titiknya negatif 1 sama 1. Jadi kalau pembagian kalian cukup yang bagian atasnya aja yang diperhatikan gitu ya. Nah, sekarang baru kita cek. Berarti ini terbagi ke dalam berapa bagian area? Berapa bagian area? Yaitu ada 3 area. Area yang ini, kemudian area tengah, dan area yang bagian ini. Berarti ini area 1, area 2 sama area 3 gitu. Nah, kita cek di area 2 misalkan. Kita mau cek di area 2, dia itu positif atau negatif hasilnya. Yang berada di area 2 ini siapa? Antara negatif 1 sampai 1. Berarti siapa? 0 gitu, misalkan 0 ya. Kalian coba misal X-nya 0. X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0 berarti kita masukkan ke sini tadi. X-nya ini disubstitusi atau diganti dengan 0. Hasilnya berapa? 1 min X-nya diganti 0 ya, 0 kuadrat per berapa? 1 plus 0 kuadrat dikuadratkan. Maka hasilnya berapa ini? 1. Nah, 1 itu positif apa negatif? Positif. Berarti ini area positif. Gitu ya. Nah, sekarang di area yang sebelah kanannya 1. Sebelah kanannya 1 itu siapa? 2 misalkan. Kita ambil 3, 4, kalian ambil 5 ya boleh, nggak apa-apa. Kita ambil sampel aja. Nah, sekarang X2 berarti X-nya diganti 21 min 2 kuadrat per 1 plus 2 kuadrat dikuadratkan. Ini hasilnya berapa? 1 min 2 kuadrat. Itu kan berarti negatif 3 per 1 plus 4 berarti 5 kuadrat, jadi 25 gitu ya. Berarti ini hasilnya negatif 3 per 25. Berarti area negatif yang kanan gitu ya. Nah, yang kiri kita cek, misal berapa? Sebelah kirinya negatif 1 berapa? Negatif 2 misalkan ya. Boleh aja. Negatif 3 ya boleh gitu ya. 1, X-nya diganti negatif 2 ya. Negatif 2 dikuadratkan per 1 plus negatif 2 kuadrat, ini dikuadratkan lagi gitu. Hasilnya berapa? 1 min negatif 2 dikuadratkan kan 4, berarti di sini negatif 3 per berapa? Ini berarti 4, 5, ini per 25, sama ya berarti ya. Nah, berarti ini negatif hasilnya. Nah, negatif. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, kita baru tahu bahwa F naik itu pada yang mana? Yang areanya positif. Berarti jadi apa? Jadi F naik pada apa? Jadi F naik pada mana? Di daerah mana F naik? Daerah yang tengah, berarti di antara negatif 1 sampai dengan 1. Kita tulisnya gitu, kurung biasa, negatif 1,1. Terus kemudian F turun pada apa? F turun pada siapa? Ini kan posisi yang negatif, berarti area 1 sampai dengan siapa? Tak hingga. Terus kemudian ini berarti negatif tak hingga sampai dengan negatif 1, maksudnya gitu ya. Oke, nah itu kan begitu ya. Oke, seperti itu. Jadi ini tadi maaf ya, ini nulisnya kalau tak hingganya negatif itu tadi ya. Ini tadi kebalik ya, yang ini maaf. Negatif tak hingga sampai dengan negatif 1. Ralat dikit ya tadi ya, maaf. Negatif tak hingga sampai dengan berapa tadi ya?
sampai dengan, oh ini negatif 1 ya, negatif 1 sama. Jadi kalau ini juga negatif tak hingga sampai dengan negatif 1 gitu ya. Jadi lalat tadi yang kalau kalian menuliskan tak hingga negatif tak hingga dulu baru sampai dengan negatif 1. Tapi kalau tak hingganya positif berarti ini, kalau 2 ya berarti 2 dulu baru positif tak hingga gitu ya. Sama seperti ini, sama seperti yang ini tadi, negatif 1 sampai dengan tak hingga, yang ini negatif 1 sampai dengan negatif tak hingga sampai dengan 1 gitu ya. Oke, demikian untuk kemonotonan. Jadi aplikasi turunan yang terkait dengan kemonotonan pada F naik dan F turun gitu ya. Oke, demikian, silahkan dipelajari kembali, dipahami kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, semangat semuanya ya.